Selamat berjumpa kembali. Kita akan bahas mengenai berbagi informasi di internet atau berbagi informasi melalui internet. Kenapa dapat berbagi informasi melalui internet? Karena internet itu adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung di seluruh dunia. Jadi kita karena suatu jaringan komputer yang terhubung seluruh dunia, jadi kalau kita ada informasi kita taruh di internet, maka otomatis informasi tersebut dapat dibagikan kepada orang di seluruh dunia yang dapat menjangkau atau memiliki koneksi ke internet. Untuk dapat koneksi ke internet, kita memerlukan ISP, ya, perusahaan yang menyediakan layanan koneksi dan layanan internet. Ya. Contohnya kayak IndiHome, ya, dan lain-lain. Nah, sesuatu yang bisa kita bagi di internet disebut juga informasi, ya, informasi, ya, data atau fakta yang sudah dikelola dan bermanfaat untuk orang lain, ya, informasi. Nah, informasi ini kalau mau dibagi melalui internet memerlukan hosting. Hosting itu adalah tempat kita meletakkan file informasi tadi. Jadi kita perlu hosting. Jadi kita perlu menyewa atau membeli hosting. Tapi hosting ada juga yang gratis. Ya. Kita letakkan di hostingan tersebut. Nah, hostingan tersebut ada namanya, ya, ada namanya supaya bisa dibuka, ya. Namanya tersebut disebut dengan domain, ya. www.smksradadm.sch.id, ya. Itu namanya domain. Ya. Nah, informasi tadi dalam bentuk file, filenya dikenal dengan nama halaman web atau web page. Nah, di file tadi itu selain berisi informasi, dia juga berisi coding. Coding itu adalah perintah-perintah, ya. Perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer sehingga dapat sedemikian rupa menampilkan informasi dalam bentuk yang bisa dibaca atau mudah dibaca. Coding tadi dibuat dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu bisa HTML, PHP, Java, dan lain sebagainya. Ya. Dalam hal ini nanti kita akan menggunakan bahasa pemrograman HTML. Ya. Nah, coding tadi, ya, dikenali dan dapat dibaca oleh web browser. Ya, web browser itu contohnya apa? Chrome, ya, Mozilla, Firefox, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita jalankan, koneksikan diri ke internet, kita jalankan web browser, selanjutnya domainnya kita ketik, dia akan baca filenya, dibaca codingnya, dan informasinya kemudian ditampilkan di layar di browser tadi dalam bentuk sebuah informasi yang dapat dibaca. Ya, web browser. Nah, file tadi bisa diketik, dibuat file yang berisi informasi dan coding tadi dapat diketik dan dibuat salah satunya dengan menggunakan Notepad. Ini contohnya. Ya, ini contohnya. Ya, ini coding, ini coding, ini coding, ini informasi. Ini informasi, ini informasi. Jadi file dokumen web tadi itu terdiri dari coding dan informasi. Karena tadi seperti saya katakan nanti kita akan menggunakan bahasa pemrograman HTML, maka kita lihat, ya, ini bahasa HTML. Jadi kita pertama di atasnya doctype HTML. Jadi menunjukkan bahwa ini dibuat dengan bahasa pemrograman HTML. Nah, HTML itu sendiri dokumennya terdiri dari dua bagian. Ini awal dari coding HTML. Ini adalah akhir. Awal dengan akhir itu dibedakan oleh tanda slash garis miring. Ya. Ini awal akhir. Jadi dia selalu perintah awalnya tidak ada slash, perintah akhirnya itu ada slash garis miring. Nah, HTML itu terdiri dari dua bagian, kepala. Ini kepala. Di
Di kepala ini kita bisa menampilkan title judul. Ini kepala nih. Ini judulnya adalah menu khas Kota Tangerang. Dan badan ya, body ya. Di badan ini tempat kita menampilkan informasi. Biasanya suatu informasi itu terdiri dari judul. Ini judulnya terletak di tengah ini karena perintah center. Ya, ini awalnya, ini akhirnya, dan hurufnya jenisnya adalah Arial Black ukuran 6 ya. Ini. Ya, hati-hati ya, ini ukuran di font face dengan ukuran kalau kita pakai Microsoft Word, ukurannya ini angkanya ini beda ya. Bisa lihat di daftar perintah. P ini adalah paragraf. Ya, jadi inilah yang kita ketik. Lalu nanti dia akan menjadi sebuah informasi yang dapat diakses ya. Kita akan coba untuk membuat dokumen ini. Pertama-tama kita bikin folder dulu. Ini di desktop aja nggak apa-apa biar gampang nyarinya. Klik kanan, new, folder. Misalnya kita kasih nama berita. Kemudian kita jalankan notepad-nya. Ini notepad saya udah jalan. Ya, setelah notepad-nya udah jalan, ya coding ini kita ketik. Ya, coding ini diketik. Ini ketik, enter. Ini juga Kota Tangerang adalah sebuah kota, enter aja. Ya, walaupun ada enter, nanti dia akan ngatur sendiri. Ya. Ini biar cepat, menghemat durasi. Ini saya copy aja. Nah, setelah selesai di copy, ya, setelah selesai diketik, maksud saya, selanjutnya data ini kita simpan ke dalam folder ini, ya, file, save as, ya, tadi dibuatnya di desktop, di folder berita. Nama sebuah dokumen HTML itu biasanya diketiknya huruf kecil. Diberi nama index.html. Index ini adalah nama khusus yang kalau sudah kita taruh di hostingan kita, tanpa harus disebut nama filenya, dia akan otomatis dibuka. Jadi di dalam hostingan kita nanti, file index HTML itu cuma ada satu. Ya. Kemudian ini biasanya dirubah menjadi all files. Tapi untuk beberapa word processor, ya, tidak perlu diubah, langsung juga bisa. Ya. Ini kita klik save. Selanjutnya kita lihat, nah ini sudah ada filenya. Nah, untuk menjalankannya, klik kanan, ya, open with, kita jalankan misalnya dengan Chrome. Kita kecilkan. Nah, ini udah jadi. Ya, seperti ini. Ya, ini coding yang kita ketik. Ini hasilnya. Gitu ya. Kita akan coba contoh yang lain. Tadi penjelasannya sudah jelas ya. Jadi terdiri dari kepala. Ini awal dari kepala, ini akhir dari kepala. Di kepala ini ditaruh judul, title, ini awal dari judul, ini akhir dari judul. Ya. Menu khas Kota Tangerang, nih, di kepala. Untuk informasinya, diletakkan di badan, ini awal dari badan, ini akhir dari badan. Ya. Ada judulnya, nih, judulnya terletak di tengah, ini awal dari tengah, akhir dari tengah, center itu tengah. Ukuran jenis hurufnya, ini awal dari jenis huruf, ya, awal dari huruf, ini akhir dari huruf. Yang kita ubah itu ada dua, jenis hurufnya ke Arial Black,
Ini adalah Arial Black dan menggunakan ukuran 6. Ya. Ini informasinya kita bentuk dalam bentuk paragraf. Ini awal dari paragraf, ini adalah akhir dari paragraf. Ini adalah informasinya. Ya, seperti ini. Ya. Ini awal dari perintah HTML dan akhir dari perintah HTML. Sebelum kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya, ya, kita lihat, ini sengaja saya dorong lebih ke dalam. Ya. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita memeriksa. Oh, ini perintah HTML ya, awal HTML. Penutupnya udah belum ya? Oh ya udah, ini dia. Oh ini awal dari kepala, akhir kepalanya udah ada belum? Oh ini udah ada. Ya. Jadi mempermudah bagi kita untuk memeriksa awal dan akhirnya. Kalau mau diluruskan juga boleh ya, kita coba nanti di contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua kita lihat. Nih, ini contoh yang kedua nih yang akan kita buat. Nanti kita luruskan aja ya. Kita bikin baru, new. Ya, ini saya sengaja pakai copy aja untuk mempercepat. Ini lihat ya. Ini kan lebih ke dalam. Ini sengaja saya luruskan ini, ya. Nah, ini kita simpan, file, save as. Ya ini tadi udah dibuka folder beritanya sehingga yang berikutnya dia udah otomatis. Kita kasih nama latih 2. Extensionnya selalu HTML. Lalu kita save. Nah, ini dia. Ya. Ini ada perintah baru yang namanya marquee. Ya. Nih. Penjelasannya sama kayak tadi, awal dari HTML, akhir dari HTML. Ini awal dari kepala, akhir dari kepala, ada judulnya, Damai Desaku, ya. Kemudian ini untuk badannya, badinya. Ini untuk judulnya Bapak menggunakan marquee. Marquee itu adalah tulisan berjalan ini, ya. Ini awal dari marquee-nya, ini akhir dari marquee-nya, ya. Dan seterusnya. Ini cuman untuk background color-nya, ya. Harusnya merah ini. Ini mungkin ada salah ketik atau apa mungkin. Kita lihat ya. Kita lihat ya, ini marquee-nya ini harusnya red ini, tapi ini green. Kemungkinan tadi karena kita menggunakan perintah copy. Ya. Ini kutip 2-nya jadi, tuh kutip 2-nya beda kan. Ini hurufnya beda nih. Kita hapus saja. Kita ganti. Ya, lalu kita simpan file save. Ini tinggal di refresh aja. Nah, udah merah. Ya. Directional left, dia bergerak ke kiri. Ya, bergerak ke kiri. Dan kalau title itu kan artinya judul, kalau ditunjuk dia keluar tulisan melati ya kalau ditunjuk. Ya. Scroll amount ya, jarak scrollingnya itu kita pakai ukuran 5. Dan lebarnya, lebar pergerakan ini kalau dari ujung ke sini sampai sini adalah 100%, kita menggunakan 70% dari lebar layar. Ya, jadi marquee ini digunakan untuk membuat agar tulisan itu bergerak. Ini tulisan yang digerakkan. Ini akhir dari marquee. Dan kemudian di sini ada perintah paragraf. Tulisan di dalam paragraf itu kita rubah menjadi rata tengah, ya.
Kelihatannya kutip 2 dari hasil kopiannya. Ada yang berpengaruh, ada yang enggak ya ini. Tapi kita ganti aja. Oke, ini kita refresh. Ya. Ya dia rata tengah ya. Ini center. Dan yang bawah ini nggak begitu kelihatan sih. Ini yang bawah ini Just TV ya. Just TV itu kiri dan kanannya itu rata. Ini karena paragrafnya hanya 2 baris nggak gitu kelihatan. Kemudian ini ada perintah menampilkan gambar. Ya. Ini tidak tampil karena mungkin ini gambarnya belum ada di folder berita. Kita lihat. Ya, belum ada gambarnya. Jadi kita harus copy dulu ya. Nah, ini dalam hal ini saya udah sediakan. Gambarnya boleh gambar apa aja, terserah. Tapi ditulisnya dalam format huruf kecil ya. Nama filenya huruf kecil, formatnya huruf kecil. Ini kita refresh aja. Nah, ini gambarnya. Ya, ini perintah menampilkan gambarnya ini. SRC ini source ini artinya sumber ya, sumbernya ini boleh pakai kutip, tulipnya boleh enggak. Kalau nama filenya ada spasi biasanya pakai kutip, kutipnya boleh kutip 2, boleh kutip 1 ya. Jadi tampilkan gambar atau foto dari yang berasal dari file tulip JPG ya. Align right ini menyebabkan gambarnya terletak di sebelah kanan paragraf dan lebarnya adalah 20% dari layar. Ya, hasilnya seperti ini. Kalau digedein, dia ngikutan gede tuh. Karena 20%. Ya. 20% dari layar. Ya, oke. Ya, demikian cara berbagi informasi melalui internet. Ini ada contoh yang satu lagi, ya silahkan dibuat sendiri saja, ya sudah diajarkan tadi caranya sebagai latihan aja. Atau dicoba menampilkan biodata masing-masing, ya dicoba ya dengan memanfaatkan perintah yang ada di sini nih, dicoba perintahnya. Ya. Demikian tadi berbagi informasi melalui internet.